rumah tangga, cuma sekarang istilahnya sudah diperlembut ya, asisten rumah tangga begitu ya. Nah, kita semua yang pernah memperkerjakan asisten rumah tangga pasti akan punya pemahaman yang sama, ya kan? Ya, kita akan minta dia untuk masak, untuk melakukan segala sesuatu, ya sampai di situ. Tidak mungkin kita akan mengajak atau seorang hamba kemudian akan mengatakan, marilah kita makan bersama-sama. Jarang, ya, kecuali di keluarga pendeta, ya kan? Kalau di tempat saya, mau dia pembantu, semuanya kita ajak makan. Anaknya juga, ayo duduk kita makan bersama. Tahu-tahu pembantu kami dulu baru setahun lebih dia minta mudik dan dia tidak pulang. Ya, dia tidak pulang lagi ke rumah. Nah, setelah beberapa bulan saya pergi ke sebuah kebaktian di rumah keluarga Batak, keluarga Tobing. Lalu di situ ada Mbak Sah. Loh, Mbak Sah, kok di sini? Ya maaf Pak, saya tidak pulang ke rumah pendeta, tapi saya sekarang kerja di sini. Lalu saya bicara dengan Ibu Tobing. Ibu Tobing dalam begini, Pak Bin, ada cerita lucu tentang sisa ini. Kenapa? Dia bilang, saya tidak berani lagi kembali ke rumah Bapak. Ibu Tobing bilang, emang kenapa? Bapak kerja atau bagaimana? Bukan. Keluarga itu terlalu baik, ya kan? Keluarga itu terlalu baik sampai kami diajak makan, bahkan kadang-kadang dibawa kemana-mana. Sudah begitu, anak saya dekat sekali sama bapak dan ibu. Kenapa? Emang sama kalau mereka berbuat baik? Bukan, saya takut masuk Kristen, gitu ya. Jadi rupanya dia takut karena kami baik lalu dia masuk Kristen. Tapi umumnya seorang pembantu pastilah akan mengerjakan seperti yang ada dalam berikut tadi. Karena itu Yesus mengatakan, demikianlah kamu sebagai hamba. Ya, kalau misalnya kamu sudah melakukan tugas-tugas, akhirilah semuanya bukan untuk mengharapkan pujian ataupun mengharapkan balasan. Katakan, kami ini hamba-hamba tidak berguna. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Dan saya kira itu hanya ditemukan di gereja. Kami melakukan semua ini tidak ada tujuan untuk apa-apa. Walaupun juga masih banyak kedapatan, ada kecenderungan di sini. Ya, ingin dipuji, ingin kemudian dihormati. Kalau umpamanya dia tidak dihargai, marah pasti ada kita. Tapi secara keseluruhan, bagian paling dasar dari jiwa pelayanan adalah di sini. Lakukan terus apa yang kita lakukan, dan kemudian akhirnya mengatakan, Tuhan, kiranya apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami bukanlah hamba, kami bukanlah orang yang punya kelebihan. Kami bukan apa-apa, kami hamba tidak berguna. Saudara-saudara, saya akan mengutip teladan dari Paulus. Paulus pernah berkata begini dalam 1 Korintus 9 ayat 15 sampai 18. Jika aku memberitakan ini, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab hal itu merupakan keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan ini. Andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Namun karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang dipercayakan kepadaku. Pertanyaan Paulus ialah, jika demikian apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Jadi, memberitakan Injil itu sudah merupakan penghormatan kepadanya. Dan itulah dasar dari seluruh bingkai pelayanan gereja. Kita melakukan itu dan sungguh sangat bersyukurlah kita kalau Tuhan pakai hanya untuk melakukan pekerjaan Dia. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, untuk apa kita melayani? Cari nama? Cari pujian? Saya kira kalau itu yang menjadi tujuan kita, kita bukanlah hamba. Untuk setiap hal yang mau kita kerjakan, apa yang dibawakan kepada kita, berdoa semoga Tuhan berkenan untuk semua yang kita lakukan, dan akhirilah dengan sebuah penegasan, Tuhan, aku adalah hamba tidak berguna, dan yang tidak berguna akan dibuat berguna oleh Tuhan. Amin.
Persembahan pujian dari sebelum kami kita ibadah GKPS rupanya kita masuk dalam doa penutup dan doa syafaat. Nah, dalam doa syafaat ini nanti kita akan mendukung dalam doa rencana Pak Robert Kubra yang bersama Ibu Nita besok mau berangkat kampung. Selama berapa bulan? 1 bulan, luar biasa ya. Selamat berjumpa dengan keluarga di sana Pak dan Ibu Nita ya. Tuhan berkati seluruh jalannya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah kami boleh belajar dari teladan Kristus yang adalah hamba sejati, di mana Dia melaksanakan seluruh tugas kepengutusannya sampai Dia merelakan dirinya menjadi korban demi kebaikan seluruh umat manusia. Ajarilah juga kami Bapa supaya kami tambah melangkah seperti Paulus, meskipun berat penuh tantangan, dia melakukan pekerjaannya dengan sebuah tenaga, sebuah hati, sebuah jiwa, bahkan juga semampu apa yang dia punya. Dan kemudian berkata bahwa dia tidak mencari apapun. Memang dia berhak untuk mendapatkan upah kalau itu berdasarkan keinginan dagingnya. Tapi karena ini adalah tugas penyelenggaraan ilahi atas dirinya, maka pemberitaan itu sendiri sudah menjadi upah yang memegahkan dan membuatnya bersukacita dalam hidupnya sampai akhir hayat. Tolonglah kami semua Bapa, kiranya kami mampu untuk menjalankan tugas dan perangkat kecil maupun besar dalam prinsip seorang hamba yang benar-benar menaklukkan dirinya di bawah sang majikan kami yang agung, yaitu Yesus Kristus. Bapa, saat ini kami berdoa untuk saudara yang kami yang sakit, Ibu Erna Pumbatu, anak Triliun Sinturion Cembu, Ibu Elvira Tinida Sinulidi, Ibu Ida Libulanga, Bapak Harun Sumbi, Bapak Nikolas Parulian Penjahitan, Bapak Iwayan Parwata, ayah anda dari Pendeta Penatua Deni Parwata. Tuhan, kiranya Engkau menjamah saudara kami yang sakit. Demikian juga yang dalam pemulihan Ibu Velma Paswa Palenta, Saudara Billy Bow, Bapak Hans Marawani, Bapak Ketut Wetra, Bapak Syed Manfure Batrakoa, Ibu Nuri Galamba, Ibu Meselina Kabobo, Ibu Indah Maringgi, anak Kodi Malaba, Bapak Deroi Malinta Seturipa, Ibu Minarsi Pamona DC. Ya Bapa di surga, kiranya seluruh upaya yang ditempuh dalam rangka pemulihannya menjadi jalan Tuhan sehingga mereka beroleh kekuatan. Kami mendoakan semua yang sakit dan dalam pemulihan ini, biarlah Engkau memberkati tiap-tiap langkah medis yang ditempuh, obat-obat yang diterima, makanan serta segala tindakan yang diperlukan untuk kesembuhan dan pemulihannya. Berkatilah, lalu dalam semua itu mengalirlah kesembuhan Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami mendoakan yang berulang tahun tanggal 29 September Stephen Alexander Pagala dan Maliaki Erik Winter. Tanggal 30 September Bapak Yohanis Supano Lowal. Tanggal 2 Oktober Jane Octavia. Tanggal 3 Oktober Ibu Lia Gracia Menai. 5 Oktober Bapak Wirabudi Baruti. Kami berserah kepada-Mu Bapa, memohon kiranya kasih, rahmat, kekuatan, anugerah, keselamatan melingkupi saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja dan seluruh jemaat di GKST. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan. Kami mendoakan rencana untuk peresmian kantor Sinode GKST yang baru tanggal 18 Oktober yang akan datang. Tuhan berkati perampungannya dan segala hal yang diperlukan. Kami mendoakan pelayanan GKST Gloria Jakarta dan Persekutuan Doa GKST Tangerang. Tuhan memberkati seluruh pelayanan kami, memberkati semua jemaat, para
rencana usaha untuk membangun ekonomi dan segala upaya dalam rangka memajukan kehidupan pribadi maupun keluarga. Kami mendoakan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikannya. Kami mendoakan saudara-saudara yang sedang berlayar, Tuhan Engkau melindungi mereka di tengah samudra atau di tengah negeri di mana mereka berkunjung. Kami mendoakan ibu-ibu yang sedang mengandung, di antaranya Ibu Krisya Prasetya Tarise. Tuhan Engkau memelihara